Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya pada perbincangan olahraga, para insan olahraga di Badung khususnya dan Bali pada umumnya yang saya banggakan. Pada hari ini kami kedatangan seorang wanita cantik yang kebetulan aktif di bidang olahraga. Mudah-mudahan akan memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada gender, supaya juga bisa aktif membina olahraga kita di Badung dan bahkan juga di Bali sehingga memiliki prestasi yang luar biasa nanti untuk dunia olahraga kita. Kami perkenalkan Ida Ayu Agnya Dewi. Selamat ya, salam olahraga. Ya. Cantik lah, kan cantik ya. Nah, ini Ibu Ayu. Beliau adalah pengurus sebagai sekretaris umum, Ibu ya, sekretaris umum Persatuan Olahraga Selam Indonesia Kabupaten Badung. Saya melihat perkembangan selam di Bali, khususnya di Badung, sangat luar biasa belakangan ini. Dan salah satu pembinanya adalah Ibu Dayu Agnya Dewi. Ibu Dayu, saya ingin kita singkat-singkat saja. Saya ingin bagaimana Ibu Dayu membina selam kita, terutama dari pembibitan sampai punya prestasi yang cukup baik, sehingga dalam pekan olahraga provinsi kemarin menjadi juara umum di Badung. Silakan Bu Dayu. Begini Bapak, di Badung terutama di Pengkap kami membiarkan klub-klub berkembang. Ya. Dari sana titik awalnya semua menjadi pembibitan yang luar biasa. Sekarang di Badung kami mempunyai 4 klub dan semuanya dari generasi kita dari pemula sampai senior kita ada di sana. Yeah. Kita melakukan pembibitan secara besar-besaran di sana Pak. Yeah. Kita serahkan kepada klub untuk pembibitan itu, kemudian kita setiap tahun kita melakukan evaluasi dengan cara Kojurnas Pak. Jadi ada 4 klub ya? Ada 4 klub sekarang. Jadi untuk cabur-cabur lain supaya juga memiliki klub lah. Sebab berdasarkan anggaran dasar KONI, Bu Dayu, setiap Pengkap pengurus kabupaten minimal memiliki 2 klub. Minimal. Jadi kalau sudah ada 2 klub, baru dia sebetulnya memenuhi syarat sebagai anggota KONI. Kemudian saya kira Bu Dayu sudah berulang kali mengikuti kejuaraan di luar daerah juga ya, di luar Bali. Selama ini kejuaraan-kejuaraan apa yang selam ikuti dan prestasinya bagaimana? Kita mulai dari 2017, waktu itu kita masuk dalam 5 besar, kemudian naik-naik lagi 4 besar, kemudian 2019 pas Covid kita ranking 3 di Bogor, kemudian di Jatim kemarin kita berturut-turut sudah 2 kali juara umum 1, bahkan dari 15 tahunan tidak pernah ada yang bisa menggantikan Jatim sebagai juara umum. Badung sudah 2 kali, kita nunggu lagi sekali kah agar piala bergilir itu tetap ada di Bali Pak. Oh gitu. Ya, Cirebon kemarin kita antar klub di Badung juga juara 1. Astungkara. Luar biasa. Jadi sudah juara umum mengalahkan Jatim. Yang sudah hampir sudah tidak bisa ada yang bisa mengalahkannya Pak. Ya. Kita tunggu nanti Desember sekali lagi biar juara piala bergilir itu ada di Bali Pak. Semoga Astungkara bisa kita yang juara bergilir sudah dipertahankan 2 kali. 2 kali, tinggal lagi jadi sekali tinggal saja. Terakhir 3 kali sehingga menjadi 3 kali milik Bali. Kemungkinan akan diarak di KONI Pak sampai berhasil. Ya kita doakan biar posisi pertama kali lah bisa mengarak piala tingkat nasional di Badung khususnya ya. Nah, dengan perkembangan atlet selam kita yang begitu, saya kira begitu drastis ya, dan revolusioner, saya kira cukup bagus lah, khususnya bagi Badung. Lalu partisipasi kita dalam PON, terutama atlet Badung bagaimana? Partisipasi kita pada PON kita membawa 8 atlet Pak, kita yang terbanyak. 8 atlet? Ya, itu dari jumlah? Dari jumlah 17 Pak.
Jadi 8 atlet dari Badung. Badung yang terbanyak. Sisanya dari kabupaten lain. Ya. Itu pun kita lolosnya dengan menggunakan presentase, bukan karena kita ditunjuk, bukan. Presentase 90% baru bisa lolos masuk PON. Oh gitu. Ya, artinya 90% dia sudah masuk kategorinya yang punyanya Badung juga semua. Artinya tidak dipergunakan hasil kejurnas Pak, tapi 90% dari waktu terbaik di nasional dipakai. Oh ya. Itu dipakai presentase. Jadi tidak dari kejurnas. Bukan. Sehingga kemarin KONI dengan Pemprov berani menjanjikan 4 emas untuk Bali. Mudah-mudahan bisa tercapai itu Pak, karena kita menggunakan persentase dari waktu atlet nasional. Jadi target selam di PON 4 emas. 4 emas. Ya. Saya harap mudah-mudahan 4 emas itu datangnya dari atlet Badung. Mudah-mudahan. Lalu perkembangan olahraga selam di Bali khususnya gimana? Di daerah-daerah lain? Kalau di Bali sudah mulai berkembang Pak. Kemarin kalau di Persenijar di Badung sudah hampir 135 peserta Pak. Kalau di Badung 135 peserta. 100% peserta dalam Persenijar. Kemudian kalau di Bali khususnya alat-alat selam kan sudah mahal Pak. Alat-alat selam, tapi mereka sudah memiliki secara pribadi. Jadi tidak bisa sekarang kita tidak meminta lagi ke pemerintah, tapi mereka lebih ke personal yang memiliki barang. Artinya kemungkinan untuk berkembang itu semakin besar Pak, karena tidak mengandalkan dari pemerintah lagi. Sudah menjadi milik pribadi masing-masing atlet, sudah mempunyai alat-alat itu Pak. Ya, pada hakikatnya memang Pemkab itu tidak tergantung sama dana KONI ya. Jadi dana KONI itu sifatnya hanya stimulan, kemudian tergantung dari atlet masing-masing dan dari usaha Pemkab juga, dari pengurus kabupaten atau pengurus kota. Jadi dari 9 kabupaten kita di Bali sudah seluruhnya ada selam. Ada yang belum Pak, masih 6. Oh, masih 6 kabupaten. Ya, nanti kayaknya Bangli akan menyusul karena mereka ikut waktu Porprov Pak. Bangli ikut dia Pak. Jadi akan cuma gininya belum, kepengurusannya belum. Oh, pengurus kabupaten. Ya, sudah ada atlet dari sana. Iya. Gitu. Dalam PON kita sudah ikut 17, 8 dari Badung, 8 atlet dari Badung. Targetnya 4 emas. Ya bagus, sudah lumayan 4 emas. Mudah-mudahan tercapai itu. Mudah-mudahan harus tercapai. Karena beban tinggi sekali. Dan yang berikutnya yang saya ingin tahu perkembangan kita khususnya atlet selam ini dalam kejuaraan internasional. Indonesia sudah ikut ya selam? Sudah Pak. Sudah ikut. Sudah. Ada yang dari Bali? Bali belum. Nanti kalau rencananya kita bulan Mei Pak. Di mana? Di Thailand. Oh, Thailand. Kejuaraan apa itu? Junior Pak, junior pin swimming. Oh, junior. Juniornya nanti berangkat di sana 15 tahun ke bawah, nanti kita berangkat ke sana Pak. Kemungkinan atlet Bali dikirim? Iya, di atlet Bali Pak. Iya. Nanti kita akan mengikuti sekitar 6 atau 7 atlet mengikutilah di sana. Oh gitu, di Thailand ya? Di Thailand ada kejuaraan dunia Pak. Kejuaraan Junior pin swimming world. Iya. Yang jenis apa itu, yang kolam dan laut? Kalau itu cuma di nomor 100 sama 50 bivin dan 150 surface di nomor kolam Pak. Semua kolam? Ya, cuma ada 4 nomor karena dia berbentuk junior 15 tahun ke bawah sampai KUG. Itu 100 bivin, 50 bivin dan 100 surface dan 50 surface. Itu saja yang dipertandingkan. Istilah-istilah Dayu yang dia katakan saya tak ngerti. Artinya di Dayu nomor pendek semua. Cepat mengetahui istilah-istilah di selam ya. Karena kita ke Jurnas kan terbiasa membuat buku acara itu Pak. Itu jadinya mau harus mengerti. Oke, sudah makin maju. Yang berikut Dayu, kita ingin juga mengetahui bagaimana Dayu mengorganisir organisasi ya, sebab itu penting itu, mengorganisasikan pengurus kabupaten, kemudian bagaimana dengan atlet, dengan wasit, dengan juri dan sebagainya. Kira-kira Dayu bisa bayangkan apa yang kita lakukan di Badung ini? Kalau dengan wasit kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan W1 Pak, sebagian besar sudah punya W1. Jadi W1 kalau setiap yang paling bawah. Ya, paling bawah. W2 kita sudah punya 1 sekarang. Untuk nasional sudah ada 1 dari Badung juga. Kebetulan kemarin KONI yang juga membiayai W2-nya. W1-nya kita sudah ada. Jadi setiap kita mengadakan kejurnas kita tidak perlu lagi mendatangkan
atlet dari luar daerah ataupun dari luar Kabupaten Badung Pak. Artinya kita sudah siap. Ya, karena petunjuk PB kan minimal harus W1, tapi kita sudah siap semuanya. Sudah siap. Kemudian untuk kepengurusan juga karena kita masih baru terbentuk, artinya kita berusaha meminimalkan bagaimana pengurus ini keluar dari klubnya ketika ada di Pemkab Pak. Artinya kan biasanya kalau sudah klub masuk ke pengurusan berarti kan masih jiwa klub tuh masih ada. Artinya kalau sudah masuk ke pengurusan kita upayakan itu agar yang di mereka tuh yang di kepengurusan baik pelatih, baik bimpres, baik apapun, kalau sudah yang namanya Pemkab, kita punya hajatan Pemkab harus keluar dari klub. Harus mandiri dia, maksudnya bukan keluar dari klubnya masing-masing. Artinya tidak boleh merangkap. Tidak boleh merangkap. Ya, artinya tidak boleh merangkap pengurus klub dan pengurus Pemkab. Tidak semacam itu Pak, semacam seperti ini. Artinya kalau sudah biasanya klub masuk ke Pemkab, artinya kan kepentingan klub dibawa salah satunya. Kita upayakan bahwa kepentingan itu harus dibawa keluar dulu. Kepentingannya, kepentingan klub yang dibawa keluar. Karena kita sebagian kan diambil dari klub-klub di kita. Bagaimana melepaskan klubnya mereka sementara untuk bisa profesional di dalam pengurusan. Memang harus begitu. Memang harusnya begitu ya. Itu kan karena kita baru, mereka juga baru berkecimpung dalam organisasi yang bentuknya dari berapa klub itu masih agak egoisnya masih tinggi. Itu yang harus kita terus ajarkan. Sekarang sudah mulai terbiasa mereka. Itu saja. Dan sebentar lagi KONI Badung akan mengadakan KONI Badung Sport Tourism 2024. Kami singkat dengan KBST 24, KONI Badung Sport Tourism tahun 2024. Rencana Selam kan sudah ikut lagi ya, ikut lagi, tahun lalu juga sudah ikut, malah sudah mendatangkan berapa atletnya tempoh hari? 700 orang, pada target kita hanya 300. Kira-kira tahun ini bagaimana Selamnya? Karena kita sekarang Selam ini dalam masa booming di Indonesia Bapak, 2024 ini ada sekitar 5 kejurnas nanti. Kalau dulu kan kita cuma ada 2 kejurnas, Bali dan Jatim. Sekarang karena kemarin dilihat Bali mampu, terutama di Badung sudah mampu melaksanakan kejurnas, provinsi-provinsi lain ikut terpancing Bapak, ikut terbawa ingin bisa. Kemarin Januari Jabar, kemudian nanti Jateng, kemudian nanti Palembang, Bali. Ya mudah-mudahan animonya masih tetap sama Pak, karena kita itu ada 5 kejurnas sekarang. Itu mudah-mudahan karena ini konsepnya di Bali, mereka kebanyakan mau datang ke Bali, mudah-mudahan tetap animonya. Jadi terutama dari tanah air sebanyak yang ikut sebab sport tourism itu kan boleh diikuti pengurus kabupaten, boleh diikuti klub, boleh diikuti pengurus provinsinya, atau boleh juga perorangan malah. Jadi perorangan kalau dia mau terjun ke silakan. Jadi bebas, open turnamen ya, open turnamen. Mudah-mudahan nanti apa yang kita laksanakan khususnya di cabang olahraga selam dalam KONI Badung Sport Tourism ini cukup ramai lah lagi seperti tahun lalu. Terakhir barangkali Dayu, karena kita tidak boleh lama-lama juga ngobrol, waktunya terbatas. Apa yang Dayu harapkan dari anak-anak sekarang untuk biar lebih lebih senang dan lebih banyak yang ikut di sebagai atlet selam, untuk sehingga anak-anak itu produktif ya, tidak hanya main HP saja. Kira-kira apa harapan dari Ibu Dayu sebagai pengurus KONI, pengurus selam kabupaten? Harapan kami sih satu-satunya, kemarin di Kuta Utara kan belum ada selam Pak. Kami kemarin hadir ke sana memberikan pengarahan ke Kuta Utara dan antusiasnya luar biasa Pak. Artinya kami datang ke klub-klub untuk mengarahkan bahwa ini loh ada olahraga selam sama bagusnya dengan olahraga cabur yang lain. Kemudian kemarin antusias Kuta Utara sudah masuk ke Persenijar juga di mereka gabung. Artinya kami lebih mengarahkan ke klub-klub Pak, karena kita olahraga kan bukan kita menggunakan alat di kaki juga. Jadi artinya kami hanya bisa masuk ke klub-klub yang sudah ada. Kemudian klub-klub yang sudah ada itu kami langsung menjurusnya ke selam, bukan lagi ke renang, bahwa klub ini sudah langsung ke selam. Artinya tidak lagi kita
menggunakan istilah renang Pak, tapi klub selam sekarang sudah ada. Langsung selam. ke selam. Ya, kan kita cabur sendiri kan. Ya, betul Bapak. Karena memang dasar kami adalah renang, jadi di sana ada miss sedikit. Ada kemudian dasar kami adalah renang, kemudian dari renang baru kita bisa mengarahkan ke selam. Tapi sekarang langsung boleh ke selam. Langsung kita ke selam sekarang mengarahkan karena kita sudah menggunakan. Dan basic mereka kan juga sudah bisa renang. Sudah renang. Ya. Gitu saja sih sementara Bapak. Kita mengembangkan selam, kemudian kemarin kita ke Jurnas maupun Persuni kita menggunakan guru-guru di sekolah sehingga mereka di tahap SD mereka bisa memberitahu ke murid-muridnya yang dasar untuk ikut di selam. Desember kemarin 2023 juga kita melakukan kejuaraan Pak, kejuaraan dini. Di sana kita melakukan pembibitan perkenalan terhadap selam. Atlet PON juga demonstrasi kemarin mengenai peragaan bagaimana gaya bipin, bagaimana gaya surface dan bagaimana gaya apnea. Itu yang kami lakukan sementara saat ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dayu. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu perbincangan kami dengan Sekretaris Umum Pengurus Kabupaten Posi Badung, Ibu Dayu Abje Dewi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan beberapa hal yang disampaikan tadi bahwa selam di Badung juga sudah cukup bagus dan malahan prestasinya mungkin paling menonjol sekarang di antara cabur-cabur yang lain karena mereka sudah berulang kali juga tryout ke luar Bali. Nanti ada 8 atlet Badung masuk ke PON melengkapi atau memperkuat kontingen PON Bali ke PON Aceh dan Sumut. Sekian, terima kasih. Om, Santi, Om. Terima kasih Bu Dayu. Terima kasih Bapak. Aduh.